Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur Raudhatul Jannah yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melihat ayat Al-Baqarah 183 dan 184 tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadannya barangkali kita sudah menjadi bagian yang menundukkan diri. Kita sudah taat untuk melaksanakannya. Dan terjadi perbedaan ikhtilafur rukhsah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Dispensasi bagi orang yang tidak bisa atau tidak melakukan puasa itu nanti ya menarik untuk kita cermati. Kurang lebih 2 bulan lebih sedikit kita akan masuk Ramadan, akhir bulan Februari. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyamu, diwajibkan pada kalian berpuasa. Kalau diwajibkan berpuasa itu maknanya belum tentu maknanya Ramadan. Karena tidak ada penegasan bahwa yang diwajibkan itu puasa Ramadan atau puasa yang mana. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang yang takwa. Pada umat-umat terdahulu puasanya tidak disebut Ramadan dan bukan di bulan Ramadan. Nah ini nanti jadi sebuah hal yang menarik bahwa ini sebenarnya informasi tadarruj, artinya proses penetapan hukum atau ketetapan hukum. Ya. Ayyamam ma'dudat, puasa itu pada hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau musafir dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaknya bilangan yang ditinggalkan itu bilangan yang ditinggalkannya itu diganti pada hari yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, sakit yang bagaimana yang boleh tidak berpuasa, tidak berdosa? Bepergian yang mana? Kalau sekarang orang kerja di Jakarta itu orang Bodetabek, Bogor, Tangerang, Bekasi. Dalam fikih mereka kalau beda provinsi itu udah boleh rukhsah. Bapak-bapak yang rumahnya di Bekasi ya ke MMC sini berarti kan sudah beda provinsi, Bogor, Tangerang. Apakah masuk dalam kajian ini ya? Walal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa itu membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Berapa banyak pengganti puasa itu, ya.
Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Maka barang siapa yang melakukan secara sukarela, padahal dapat rukhsah di perjalanan, dia merasa kuat dan dia berbuat puasa, maka itu diperbolehkan. Rukhsah dalam fikih-fikih itu Pak, masafatul qasri. Masafatul qasri itu 87 kilometer. Digenapkan menjadi 90 km itu sudah rukhsah. 90 km itu dari sini ke Cianjur. Surabaya itu 700-an, tetapi naiknya cuma 1 jam. Apakah dia mendapatkan rukhsah? Nah, bahkan yang lebih jauh lagi ya, bisa kita lakukan hanya 2 jam dan lain sebagainya. Padahal ribuan kilometer. Padahal salat rukhsah di zaman itu hanya masafatul qasri 87 kilogram. 70 kilometer ya. Nah ini menarik ya untuk kita cermati, karena sekarang sudah ada semakin canggih semakin pendek ya. Jadi faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum, dan berpuasanya kalian itu baik buat kalian. Jadi kalau orang berpuasa untung. Orang yang tidak berpuasa itu ruginya 2. Rugi karena tidak melaksanakan perintah Allah, yang keduanya tidak sehat. Ada teori autopagi yang diteliti oleh Jepang, tetapi bermanfaat karena memang kita menjadi ritual yang kita tidak tinggalkan. Ya. Jadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa kalian adalah baik buat kalian kalau seandainya kalian mengetahuinya. Jadi kalau orang seandainya mengerti, maka dia pasti melakukan puasa ya. Nah, itu terjadi perbedaan. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi hadhil ayyami ahya Ramadan aw ghairuh. Di sini yang dimaksud puasa ini puasa Ramadan atau bukan? Itu di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Qila innaha ghairu Ramadan, bahwa yang dimaksud ini bukan Ramadan. Ayat tentang Ramadan itu faman syahida minkumus syahra ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu ayat itu ya bercerita tentang Ramadan, tetapi ayat ini adalah menurut sebagian ulama kewajiban yang diwajibkan bagi para nabi, yaitu puasa 3 hari sebelum adanya kewajiban Ramadan. Ayyama ma'dudat itu pada hari-hari yang tertentu itu dikatakan 3 hari dalam 1 bulan, 3 hari berpuasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Kemudian wa innahu kana qad wajaba ya sauma qabla Ramadan summa nusikha bi ayatin syahrul ramadana unzila fihil Qur'an. Puasa 3 hari itu dibatalkan dengan turunnya ayat syahrul ramadana unzila fihil Qur'an. Terus ayatnya faman syahida minkum syahra falyasum. Itu ayat Ramadan. Jadi kalau ditanya apakah Nabi sebelum turunnya ayat Al-Baqarah 183 Nabi berpuasa. Tapi puasanya mengikuti millata Ibrahim, yaitu 3 hari dalam berpuasa 1 bulan. Ya, kalau sekarang puasa 3 hari ini kedudukannya setelah dimansuhkan dengan ayat Ramadan, kedudukannya jadi sunnah. Jadi siapa yang ya mau melakukannya, maka dia akan mendapatkan support kesehatan 3 hari.
menurut teori autopagi itu. Dan ini biasanya disebut dengan saumul bid, yaumil bid, hari terang. Itu tanggal 13, 14 dan 15. Setiap bulan pada hitungan Komariah orang melakukan puasa sunnah itu. Dan dia dijamin insya Allah sehat badannya. Kalau ingin menambahkan lagi, maka dia menambahkannya puasa Senin Kamis. Kalau dia ingin melakukannya lagi, maka puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu adalah hukum sunnah ya. Nah, jadi dikatakan bahwa maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sauma Ramadan ya nasu kulli saumin. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka puasa Ramadan membatalkan puasa-puasa yang sebelumnya. Jadi ayat yang tadi menjelaskan wajib 3 hari berpuasa itu batal dengan adanya kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Ya, jadi sebelum puasa Ramadan 3 hari wajib bagi Nabi itu. Kalau kita pilih mana Pak? Pilih puasa 1 bulan Ramadan atau 3 hari dalam sebulan? Berat rasanya ya. Kalau seandainya kita melakukan kewajibannya itu 3 hari. Karena disiplinnya harus lebih kuat lagi ketimbang orang yang puasa Ramadan itu. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ada perbedaan pendapat tentang rukhsah ini. Dikatakan wa qad ikhtalafu fil maradil mubih lil fitri ala salasati aqwalin. Terjadi perbedaan pendapat ya tentang orang yang sakit yang boleh tidak berpuasa. Zahabal Hasan wa Ibnu Sirin ila annal madara ala tahaqquqi wasfil maradi bi ayyi maradin. Imam Al-Hasan dan Ibnu Sirin di kalangan tabi'in itu mengatakan yang boleh tidak berpuasa orang yang sakit ya sakit apa saja. Bukan maknanya diartikan maknanya harus sakit besar gitu. Ya, jadi wa ayyi safirin balighin ma balagha yatarakhasu bihimal musafir. Begitu juga orang yang bepergian. Apabila dia sudah keluar dari batas kota rumahnya, maka dia sudah disebut musafir, maka dia sudah boleh tidak berpuasa. Ya, dapatkan rukhsah. Ya, bahkan dikatakan wa qad rawa anna jama'atun dakhalu ala Ibni Sirin fawajadu yaqulu fa'talla biwajhi usbu'ih. Diriwayatkan ada sekelompok jamaah di masa para tabi'in mengunjungi ulama besar Ibnu Sirin. Fawajaduhu yakul, dia mendapati Ibnu Sirin itu sedang makan di bulan Ramadan. Fa'talla biwajhi isbi'ihi, dan dia berargumentasi karena tangannya, jemarinya sedang sakit. Wah, ini kalau bukan dasar keilmuan repot ini Pak. Ngapa nggak puasa? Bisul. Kenapa nggak puasa? Ya, jerawat. Kakinya kesandung gitu. Itu menurut Ibnu Sirin boleh. Ya. Wa zahabal asam ila annal murada al-marid wal musafir alladzani la yaqdirani ala sauma al-maradi was safar la bi juhdin wa masyaqqatin. Kata Imam Al-Asam, ini pada ulama yang hidup di abad ketiga, mengatakan yang dimaksud dengan orang yang sakit dengan orang yang musafir itu bila dia melakukan ibadah puasa berat, nggak kuat dia kecuali dia dengan cara memaksakan. Ini sudah berbeda nih. Ya, sama-sama di kalangan tabi'in, tetapi yang satu kendor, yang satu keras.
Wa kadzalika talafu fi safaril mubin lil fitri wa qala Daud Az-Zahiri ar-rukhsatu hasilatun fi kulli safarin walau kana farsakhan. Imam Daud Az-Zahiri, Bapak sekalian, mengatakan sudah mendapatkan rukhsah apabila seseorang pergi itu 1 parsah. 1 parsah itu 8 kilometer. Bapak jangan-jangan yang dari Pondok Gede ke sini ini udah berapa kilo itu. Yang dari Bogor, yang dari Tangerang. Ini kalau mengamalkan pendapat Daud Az-Zahiri ini udah boleh nggak puasa. Karena memang beliau pemahamannya itu tekstualis. Sehingga mazhab Daud Az-Zahiri ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena melihat Al-Quran, melihat hadis itu tekstualis. Kenapa boleh? Lah kan disebutnya sakit. Maka sakit apa saja boleh. Kan disebutnya bepergian. Maka pergian kemana saja sudah boleh. Itu tekstualis. Orang menganggap ringan. Tetapi kenapa mazhab ini ditinggalkan oleh umat Islam? Yang menyenangkan ini Bapak sekalian. Imam Daud Az-Zahiri itu mengartikan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita yang kau sukai itu 2, 3 atau 4. Itu di situ maknanya ditambah. Nikahilah wanita yang kau cintai itu tadi masna. Wasulasa itu lusa maknanya ditambah. Ya, 2 ditambah 3. Waruba dan ditambah 4. Berapa jadi jumlahnya? 9. 2 tambah 3 tambah 4. Bapak-bapak kalau kita berlakukan di Indonesia kira-kira setuju nggak? Kok takut sih Bapak-bapak? Bapak sekalian yang berbahagia, ya. Ini menarik nih. Kelihatannya mazhab Imam Abu Daud tidak sama dengan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ringan sekali. Enggak puasa kalau sakit ya sakit apa aja. Enggak puasa bepergian, yang penting lebih dari 8 kilometer. Dan nikah boleh sampai 9. Di Madura ada tokoh ulama yang istrinya 9 Pak. Saya lihat udah tua juga ini Bapak ini. Gimana kok punya daya tarik sampai anak-anak gadis mau juga gitu. Mungkin ada rahasia ya. Tongkat alinya barangkali ya. Nah ini Bapak sekalian yang berbahagia. Orang yang bermazhab ini boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya, dibatasi. Nah, yang saya maksud saya cuma ingin mengeksplor lebih jauh sedikit. Kenapa ini ditinggalkan? Karena pada ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang lain nyerah orang. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di antara malammu hendaknya kau bertahajud. Wajib. Karena di situ perintah. Ya, Nabi puasa Senin Kamis, maka Senin Kamis wajib. Nabi ya puasa Asyura, semuanya yang dilakukan Nabi jadi ibadah wajib. Maka Imam Daud Az-Zahiri ini kehilangan pamor. Ya, sehingga pengikutnya lama-lama pupus. Dan Imam Daud Az-Zahiri ini pendapatnya walaupun masih dinukil, tetapi ya berat di dalam melaksanakannya itu. Apalagi tentang zakat dan lain sebagainya. Dia lebih berat dari pemahaman-pemahaman yang kontekstualis itu. Nah, wa zahaba Syafi'i ridwanullah alaih ila anna safaral mubih ya muqaddarun bi arba'ati burdin. Imam Syafi'i mengatakan bahwa safar yang dibolehkan bagi orang untuk tidak berpuasa itu adalah 4 burud. Wa kullu baridin arba'atu farasih. Ya.
Dan pada setiap satu barid itu 4 farsah. Jadi 4 kali 8. Wa kullu farsahin miqdaru bisalasati amyal. Satu farsah itu ukurannya 3 mil. Bimaili Hasimin, ukurannya mailnya Bani Hasim ya. Yang itu yang kalau saya simpulkan, bila dia sudah sampai 87 ya 87 km, maka baru boleh dia berpuasa, tidak berpuasa. Nah tapi kalau dia tidak sampai hitungan itu nggak boleh. Nah masalahnya bagaimana ke Surabaya, ke Medan, yang cuma 1 jam seperempat sudah nyampe. Apakah diperbolehkan? Karena sebenarnya pada kilometernya lebih, tapi dari sisi lain masyarakkatnya nggak ada. Karena duduk cepat, ber-AC, tidak berkeringatan. Maka ulama-ulama mengatakan ilat tidak berpuasa bagi musafir itu ada 2. Yang pertama masafah, jaraknya. Kalau sudah 90 km boleh. Yang kedua masyaqqat. Nah orang yang naik pesawat itu masyaqqatnya dia nggak ada. Tetapi karena masafahnya itu sudah terpenuhi, maka ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Walaupun naik Challenger umpamanya. Seandainya disewakan Challenger yang jauh lebih cepat lagi dari kendaraan itu tadi. Bila pada tahapan itu boleh. Karena apa begitu? Karena ayat berikutnya mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa padahal dapat rukhsah itu lebih bagus. Tidak berpuasa boleh. Tapi mengambil rukhsah jauh lebih bagus. Nah Bapak sekalian yang berbahagia. Ada seorang peneliti dari Jepang. Dan dia punya teori disebut dengan autopagi. Ya, autopagi teori itu. Hasil penelitian dia, orang yang tidak makan dan tidak minum 6 jam. Tidak makan, tidak minum 6 jam. Maka dia, tubuhnya secara otomatis, sel-sel yang aktif itu memakan sel-sel yang mati. Sel-sel yang tidak berfungsi dimakan, diberangus semua. Tanpa harus dilakukan proses pembersihan secara alami, maka dia kanibal. Sel memakan sel. Kenapa kalau orang tidak melakukan 6 jam? Jadi Bapak sekalian, kenapa kalau orang mau operasi itu disuruh puasa? Kalau dia tidak berpuasa Bapak sekalian, maka tubuh kita ini sel-sel mati, limbah-limbah dari sel itu yang menimbulkan potensi penyakit tumor, kanker dan penyakit-penyakit keras. Jadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun itu rasional, ilmiah. Jadi 6 jam tidak makan tidak minum, maka dia mendapatkan keuntungan bahwa steril tubuhnya itu terjadi ya kanibalisasi sel aktif. Bagaimana dengan kita yang 12 jam? Ya. Bagaimana dengan kita yang 12 jam? Maka sesungguhnya semakin lama kita tidak makan, maka dia semakin sempurna, semakin bagus. Itu mengapa kalau mau mempertahankan potensi Ramadan itu, maka gantilah puasa 3 hari yang sebelumnya. Nah ini walaupun kedudukannya sunnah, dia adalah cara untuk melakukan puasa sepanjang hidup. Ya, itu Bapak sekalian menghitungnya itu begini. 3 hari dalam 1 bulan, 3 kali 12, 36. Ya, 36. Orang yang puasa Ramadan 30 hari, summa atba'ahu syittan min Syawal. Kemudian dia tambahkan 6 hari di bulan Syawal,
Faka'annahu saumud dahr. Sama saja dia puasa 1 tahun. 30 tambah 6, 36. Sama hitungannya dengan yang 3 hari dalam kali 12. Kemudian ada ayat yang mengatakan menja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. 36 kali 10, 360, maka itu bilangan hari dalam 1 tahun. Nah, mau sehat, puasa. Ya, yang wajib itu menjadi modal kalau mau mempertahankan Ramadan 3 hari. Walaupun ada perbedaan ulama, kalau mengikuti hadis Nabi itu yaumul bid, ya, pertengahan bulan. Tapi ulama-ulama yang orientasinya kepada ilmu kesehatan 3 hari di bulan yang selain Ramadan, walaupun tidak berurutan, maka dia sudah memadai, sudah menghasilkan faedah. Kan mudah jadi kalau pengen sehat. Ada ustadz dilihatnya seger, sehat gitu. Punya istri 4, semuanya punya anak banyak semua. Padahal tidurnya kurang, makannya kurang karena berpuasa terus. Nah, jadi ternyata Bapak saya sekalian, ada teori ini yang memberikan ya perbedaan. Kalau kita tidur harus 6 jam menurut ilmu kesehatan. Kalau tidak 6 jam, kurang dari 6 jam ngantuk kita. Konsentrasi rendah. Ulama-ulama mengatakan orang boleh tidur 2 jam sampai 2 jam setengah. Tapi syaratnya seperti ini. Syaratnya dia mesti sholat malam dan dia turunkan waktu sujud itu benar-benar. Sujudnya dilamain. Itu ada penelitian kenapa orang Islam ritualnya itu cium bumi. Ternyata cium bumi yang kita bilang sujud itu, pada saat itulah hebatnya fungsi daripada ya jantung kita memompakan itu sehingga motorik kita itu menjadi segar. Jadi kalau tidur 1-2 jam, 2 jam setengah itu bisa sama dengan jam, tapi syaratnya harus sholat malam. Mukanya dikatakan dalam hadis dikatakan ajmalu wajhan fil bukur. Orang yang sholat malam tidurnya kurang tapi sholat malam, dia paling ganteng di pagi harinya, paling cantik di pagi harinya. Nah, sekarang gampang nih kita lihat muka sahabat kita. Ya, yang ganteng dari ganteng sehari-hari lebih ganteng, dia sholat malam. Tapi ada sahabat kita bilang saya sholat malam, tapi mukanya burek. Jangan dipercaya itu. Nah, jadi ini Bapak sekalian ya. Saya tidak ingin mengatakan paradoksi, perbedaan gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa konsep Al-Quran itu tidak sama dengan ya kajian secara biologis dalam ilmu kesehatan. Begitu juga dengan orang berpuasa. Bapak terapi sekarang, terapi air seni, segala macam itu. Orang Islam banyak yang nanya itu, Pak Ustadz boleh nggak terapi air seni? Nggak boleh, karena masih ada terapi lain dan masih ada obat lain. Gitu. Kecuali sudah tidak ada. Lakukanlah terapi dengan berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, dijamin sehat. Sederhana. Kenapa? Karena tidak ada ayat diturunkan kecuali benar. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu pegang. Karena itu ayat itu bukan ayat Ramadan. Beda, ini ikhtilaf di kalangan mufassir ya Pak. Kita tidak membicarakan orang yang mengatakan ayat itu juga adalah ayat Ramadan. Bukan. Sehat badannya dan dia tidak bepergian. Wal mardu wal musafiru walahmul fitru in aradu. Yang kedua, orang yang sakit dan orang bepergian, baginya boleh tidak berpuasa kalau mereka mau,
wa alaihim in aftaru ayyama akhar. Dan wajib baginya itu, bagi yang dia tinggalkan berpuasa, membayar pada hari yang lain. Dan yang ketiga, wa qaumun la yaqdiruna ala saum. Orang yang memang secara zahir sudah tidak kuat berpuasa. Bapak kita, kakek, nenek kita yang secara zahir tidak kuat lagi, ya, layak diruna ala saum fa fihi dararun. Bahkan kalau berpuasa dia maka mudarat, fahaulai yufaddun. Mereka itulah yang membayar fidyah. Jadi kakek, nenek atau orang yang akut penyakitnya nggak boleh berpuasa, 1 hari 1 mud. 1 mud itu 6 on. 6 on makanan pokok kutul balad. Ya, anggaplah 1 kilo. Berarti 1 bulan dia bayar 30 kilo, maka bebas, sudah gugur kewajibannya bagi orang yang secara asli memang sudah tidak mampu. Saya kira ini Bapak-bapak kajian kita yang ayatul ahkam